bertemu lagi di Gumanti Pet Shop Channel. Jangan lupa di like dan subscribe. Saat ini saya sudah berada di ruang penitipan kucing Gumanti Pet Shop. Cat lovers, pada kesempatan ini saya akan berbagi tips-tips cara pemeliharaan kucing dan memilih kucing untuk cat lover yang pemula. Tentu kita untuk melihara kucing masih sedikit pengetahuan. Untuk itu mungkin cat lover juga bisa search di Google atau di mana untuk mencari tentang info bagaimana tips-tips untuk kita bisa merawat kucing untuk pemula. Di sini biasanya cat lover ada dua pilihan untuk mengadop kucing, bisa yang offline, bisa juga yang online. Nah, saat kita ditawarkan online, kalau bisa agar jangan kena prank sama pemilik cateringnya, usahakan ada video call, terus pembayaran kalau bisa rekening bersama, jadi tidak kena penipuan. Kalau menurut saya bagusnya mengadopsi anak kucing, karena anak kucing ini dia masih bisa kita ajak main, kemudian juga untuk kita latih dia bisa, jadi dia menurut sama kita gitu. Tapi kalau kayak ini, kalau udah dewasa seperti ini, susah dia untuk kita ajak kerjasama. Cat lover sekalian, tips yang pertama adalah cat lover benar-benar ingin melihara kucing, intinya sungguh-sungguh gitu. Tips yang kedua, cat lover sekalian, itu cat lover harus menentukan jenis kucingnya, dan jenis kucing ini banyak, nanti cat lover bisa browsing sendiri ya. Kemudian keasliannya juga dari jenis kucing tadi, cat lover sebenarnya mau memilih kucing yang asli atau sudah turunan keberapa gitu. Oh iya, cat lover sekalian, yang ketiga adalah cat lover sebaiknya di tempat mengadopsi kucing tadi, tanyakanlah silsilah keturunan kucing yang akan cat lover pelihara. Jadi nanti saat cat lover juga kucingnya sudah mulai kawin dan sudah mulai menunjukkan tanda-tanda birahi, juga ada tidak mengawinkan dengan ayahnya seperti itu, dan tahu keturunannya seperti itu ya cat lover ya. Tips yang keempat, cat lover harus menanyakan jadwal vaksin induknya dari anak-anak kucing yang mau cat lover adopt. Karena kalau induknya jadwal vaksinnya sudah bagus, sudah rapat, artinya cat lover nanti jadwal vaksinnya menyesuaikan dengan antibodi yang diturunkan dari induknya ini ke anaknya tersebut, seperti itu. Dan sebaliknya, nanti bisa berkonsultasi dengan dokter hewan terdekat. Terus yang kelima, tanyakanlah jenis makanan kucing yang cat lover adopt tadi, karena kalau tidak ditanyakan nanti sesampai di rumah cat lover sekalian, kucing tersebut tidak bisa makan, akhir-akhirnya nanti dia sakit. Apalagi cat lover itu jauh tinggalnya dari kota, repot nyari makanannya, kemudian jauh juga dari pet shop, lebih repot lagi. Kemudian ada juga kucing-kucing tertentu, dia itu tidak bisa makan sembarangan. Nah, untung kalau ya kucing yang cat lover tadi adopt tadi itu dia mau makan apa saja, jadi kita nggak nanyain juga makanannya apa, itu oke-oke aja gitu. Tips yang keenam, cat lover sekalian, sampainya kucing tadi yang kita adopt di rumah kita, usahakan dia sering-sering dipaku, sering-sering diusap seperti ini, yang kayak gini. Nah, ini dipegang, terus sering-sering digendong biar dia merasa nyaman dan tidak stres di tempat yang baru. Biasanya kalau kucing baru datang, terus kita tidak sering ajak dia main, kucing itu akan stres dan malas makan, malas ngapain, akhirnya sakit dan segala macam. Kemudian tip yang ketujuh, kita itu kalau teman-teman cat lover mengadopsi yang anak itu, rata-rata kucing yang baru diadopsi itu sampai di rumah cat lover itu diare. Nah, kalau diare jangan sampai 2 hari ditunggu di rumah, langsung bawa ke dokter hewan. Karena
Yang mematikan pertama kucing yang anak kucing itu adalah diare. Untuk perawatan yang lain, kucing harus sering dimandikan. Jangan terlambat memandikan kucing yang terpapar, karena kalau kucing terlambat memandikan nanti penyakit kulit akan bermunculan seperti kucing yang di sini ya, salah satu kucingnya yang ini. Nah, ini kurang jadwal mandinya, kurang teratur nih. Jadi di sini sudah muncul yang namanya penyakit skabies. Ini udah mulai kasar nih ujung telinga. Kemudian di sini juga kelihatan dia tidak sering mandi, jamur dan segala macam. Nah, berapa lama sih kita memandikan kucing? Minimal 1 kali dalam 1 minggu, biar kuman-kuman terus kotoran-kotoran yang menempel pada bulu kucing tersebut hilang. Tips ke-9, kalau kucing Axoloper itu nanti sudah umur 7 bulan dan sudah ada yang mulai birahi, nah itu segera dikawinkan. Kalau mengenai gejala birahinya, kita tunggu dalam episode selanjutnya. Nah, untuk untuk tips selanjutnya yang 10, untuk kucing-kucing yang panjang bulu seperti ini, kita harus sering menyisir bulunya. Kalau seperti ini kurang tersisir nih, jadi ada bulu yang gumpal. Nah, paling tidak bulu-bulu yang panjang seperti ini nih sekali 2 hari kita harus sisir. Nah, jadi bulu-bulu yang rontok yang rontok itu terbawa oleh sisir, bukan terbawa saat dia menjilat bulunya. Kalau terbawa ke dalam termakan itu berbahaya untuk si kucing, lama-lama menumpuk bulu tersebut di saluran pencernaannya. Dan kemudian kalau kita nggak sisir juga bulunya di sini gimbal. Nah, saat bulu gimbal itu bulunya akan tertarik tuh, kulit sama bulunya tetap tarik. Jadi lama-lama kucing ini juga bisa mati karena kesakitan, kulitnya tertarik gara-gara bulu gimbal tersebut. Sekalian, itulah tips-tips sederhana dari saya untuk Axoloper yang pemula melihara kucing. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ada sedikit wawasan lah untuk kalau Axoloper mau mengadopsi kucing. Nah, pesan saya, kalau memang Axoloper serius mengadopsi kucing, artinya Axoloper sudah tahu konsekuensinya. Kita menambah biaya, menambah anggaran dalam rumah tangga. Kemudian kita nggak bisa pelit sama kucing. Kucing itu kadang butuh makan, butuh snack, butuh vaksin, butuh pengobatan. Kemudian dia butuh juga hal-hal yang lainnya seperti itu. Butuh perhatian juga kucing seperti itu. Nah, begitu Axoloper, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.